Bapak Wakil Rektor, Dekan, dan Rektor Program Hajaranan yang kami hormati pejabat Provinsi Sumatera Selatan ataupun pejabat Kota Palembang yang sepakati pada hari ini, yang kami hormati dosen dan juga terutama yang kami hormati Profesor Dr. Sumarni MPDI. Mengawali acara ini dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sebagai sarana dalam membangun kepribadian bangsa, masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas dan progresif yang akan membentuk kemandirian dan memenangkan persaingan dalam pergaulan antar bangsa. Sederhananya bahwa saat ini kita sedang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa melalui pengembangan potensi kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Tertutup sisi belajar menjadi terbuka yang disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu ramuan di mana anak-anak kita tidak boleh lagi kita belenggu. Semuanya kita lakukan untuk kemajuan mereka, bahkan disarankan untuk mengambil kuliah di luar kampus. Menteri mentargetkan 60% dari kuliah itu di luar kampus. Oleh karena itu saya mengajak kita semua yang dulu kita dididik dengan sistem tertutup, ayo sama-sama kita buka. Termasuk keterbukaan, kejujuran terhadap siswa-mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswi kita, memberikan tugas, memberikan kuliah, memberikan ilmu dengan reward yang layak untuk mereka. Kita agak berat selama ini memberikan apresiasi tertinggi terhadap mahasiswa-mahasiswi kita. Kenapa? Karena kita masih platform tertutup yang kita miliki. Insya Allah Universitas Sriwijaya saat ini sudah mencapai 4 tahun di dalam keterbukaan ini. Bahkan sebelum di launchingnya Merdeka Belajar oleh Menteri kita, Mas Nadiem. Insya Allah saya yakin kita semua akan bersama-sama membangun Universitas Sriwijaya dan Universitas Sriwijaya ini akan menjadi maju. Yang kedua, di dalam bidang research, kita kembangkan riset. Kita bersama-sama rektor, bersama-sama seluruh dekan fakultas dan seluruh pejabat bekerja keras di bawah bimbingan Dewas dan juga masukan daripada senat kita. Kita besarkan riset kita ini, kita besarkan laboratorium agar memang betul-betul kita mencerminkan perguruan tinggi yang menghasilkan riset-riset yang berguna untuk anak-anak bangsa kita ke depan. Sedangkan yang aktif 69 2021 yang lalu. Profesor Dr. Sumarni juga banyak bertindak sebagai narasumber. Tercatat ada 37 kali sebagai narasumber. Satu di antaranya adalah kegiatan pelatihan pendidikan dan pengolahan pendidikan anak usia dini. Satu di antaranya adalah buku ajar konsep pendidikan anak usia dini berbasis ICT. Kemudian melakukan banyak publikasi internasional, ada 8 judul, antara lain The Problem of Child Friendly ICT Textbook to Improve Professional Competence of Teacher Candidate tahun 2019. Kemudian secara nasional ada beberapa publikasi dan menghadiri di berbagai macam kegiatan seminar in early childhood yang dipublikasi pada Atlantic Press, Expert in Social Science, Education and Religious Research pada tahun 2017. Kemudian tulisan-tulisan lain yang dipublikasi pada prosedur nasional maupun internasional. Adanya resiko pada pemanfaatan ICT bagi anak. Ditambah lagi penelitian yang membahas tentang pelatihan guru dalam penggunaan ICT bagi sekolah inklusi. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Berdasarkan data fenomena tersebut, mendorong saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya tentang orang tua, pendidik, dan stakeholder agar dapat mengenali potensi ICT pada anak usia dini melalui pemanfaatan ICT ramah anak. ICT ramah anak dikemas dalam bentuk buku yang membahas tentang cara mengidentifikasi dan menggali potensi ICT pada anak sehingga dapat untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini yang aman, sehat, menarik, dan tepat guna. Itu yang memungkinkan terjadinya anak dalam selama pemanfaatan ICT yang tidak tepat. Hadirin yang dimuliakan, pada aspek mempelajari dan mencari informasi serta memperluas wawasan baru anak. Anak-anak seiring distimulasi dengan berbagai pertanyaan yang mengharuskan mereka menggunakan ICT sebagai sumber pengetahuan, maka anak adalah pembelajar aktif. Kedua, ICT sebagai cara untuk berkreasi. Anak-anak menggunakan ICT untuk mendapatkan kesempatan berekspresi dan berkreasi untuk menciptakan sebuah karya sederhana dengan memanfaatkan aplikasi berupa suara, gambar, foto, dan teks. 3. ICT sebagai cara untuk selanjutnya pemberian ucapan selamat dapat dilanjutkan motor, oleh namanya malas aku aduh. tripod Iya, wah. kami ucapkan Tripod yang banyak buku. terima kasih atas kehadiran para tamu Baca jalan jambu, pada hari ini. jambu. Insya Allah saya izinkan siapa aja yang mau meminta saya jadi narasumber, saya penuhi. Semoga ilmu yang saya miliki akan berkah dan berguna bagi khususnya anak-anak usia dini, bagaimana kita membangun insan Indonesia ke masa depan. ICT diangkat jadi topik sangat menarik karena dunia sekarang kan lagi heboh dengan belajar. Apa kira-kira yang melatar belakangi pengambilan topik ICT pengaruhnya terhadap anak? Saya melihat banyak anak yang bahayanya cukup banyak ya, sehingga keinginan saya untuk mengambil itu akan lebih tepat saya rasa. Ketika orang tua tidak mau dia bekerja, kadang-kadang dia hanya memberikan gadget aja, padahal itu sangat dilarang kalau usianya seperti yang saya jelaskan, nggak boleh lebih dari usia. Itulah yang saya terbentuk untuk memperbaiki bagaimana anak dalam menggunakan ICT boleh, tetapi harus didampingi orang tua. Setelah didampingin sehingga dia menggunakan channel apapun dengan didampingin, insya Allah tepat, masih termasuk kolidor yang Menjadi satu dari segelintir profesor di Unsri, apakah Prof. Sumarni siap untuk mengabdikan sebagai salah satu SDM yang ada di Unsri? Ya, insya Allah. Saya mulai bergerilya lagi kepada adik-adik yang baru S2. Saya akan dorong supaya dia mau, terutama putri saya sendiri yang saat ini sudah S3. Insya Allah selagi saya masih ada di Unsri, masih dalam aktif, kondisi aktif, saya mau dorong dia supaya dia bisa seperti itu ya. Dan tidak lepas dari yang lain juga, terinspirasi bahwasanya usia tua tidak menjadi halangan untuk kita
sesuatu. Oke, sudah. Kasih Ibu ya. Adik makan semua nih. Iya Bu.